Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya. Salat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa Dakwah Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa lagi di program Ramadan, yakni Teman Sahur, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan dibersamai oleh Ustadz Zahrudin, yang nantinya kita akan membahas tentang bagaimana kita tetap istiqomah mengemban kebenaran. Tapi sebelum itu kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa Dakwah Sultan yang masih istiqomah juga mendukung aktivitas dakwah kita di media sosial dan terus di-share video-video yang sudah pernah kita upload sebelumnya. Semoga ini tetap menjadi amal jariah buat kita semua. Baik, langsung saja kita sapa Ustadz yang sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sudah sahur yang keberapa kali? Alhamdulillah sejauh ini sahur masih aman Ustadz? Alhamdulillah aman. Masih belum ada kesiangan kan? Belum Ada kesiangan. Alhamdulillah. Karena biasanya Pak ada saja bolong-bolongnya. Baik, betul. Baik, insya Allah nanti saat kita akan membahas bagaimana kita istiqomah mengemban kebenaran. Karena kalau kita lihat, tentu bulan puasa ini adalah momentum kita untuk memperbaiki diri. Khususnya bagaimana kita tetap istiqomah dalam memegang kebenaran yang kita yakini. Oleh karena itu, waktu dan tempat saya persilakan kepada Ustadz Tafadhol Mashkur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Dakwah Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencicipi dan terus memperbanyak pundi-pundi pahala kita di bulan agung dan mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk dapat menyelesaikan dan memaksimalkan seluruh rangkaian ibadah dan memperbanyak amal soleh di bulan yang agung dan mulia ini. Terkait tema kita pada kesempatan ini, yaitu istiqomah dalam mengemban kebenaran. Jadi kita tahu bahwa sejarah manusia itu memang tidak pernah sunyi daripada pertentangan antara yang hak dengan yang batil. Kita bisa belajar misalnya dari kisah Nabiullah Musa alaihissalam, di mana beliau harus menghadapi sebuah kekuatan besar dari seorang Fir'aun laknatullah alaih beserta seluruh pembantu dan bala tentaranya. Kemudian kita juga bisa belajar dari sejarah para nabi dan rasul yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa din yang lurus. Akan tetapi kita lihat ada saja di antara manusia itu yang menjadi penghalang dan menjadi musuh daripada dakwah dan apa yang diemban oleh para nabi dan rasul tersebut. Bahkan kita bisa belajar dari bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau harus berhadapan bahkan dengan kabilahnya sendiri. Kita tahu bahwa sesungguhnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok pemuda yang begitu dimuliakan di tengah kaumnya. Semenjak beliau lahir, beliau sudah mendapatkan porsi di tengah paman-pamannya, di tengah keluarganya, di tengah Bani Hashim dan di tengah seluruh masyarakat Quraisy. Ketika itu beliau memiliki kemuliaan yang luar biasa. Akan tetapi semuanya itu kemudian berubah. Kapan kemudian semua itu berubah? Kita tahu bahwa beliau diberi gelar Al-Amin. Jadi Al-Amin itu adalah
gelar bagi sosok orang yang memang dipercaya untuk dapat mengemban amanah. Dipercaya dapat mengemban amanah. Maka beliau digelari Al-Amin oleh kaumnya. Akan tetapi semua itu berubah. Ya, kapan itu berubah? Ketika beliau naik ke Bukit Sofa, kemudian beliau menyeru kepada kaumnya, beliau bertanya, apakah kalian percaya jika aku sampaikan bahwa di balik bukit Jabal Abi Qubais yang kokoh ini ada sekelompok pasukan yang hendak menyerang kalian? Apakah kalian percaya? Kemudian mereka menjawab, kami percaya, karena memang Rasulullah adalah Al-Amin. Nah, kemudian beliau melanjutkan, kata beliau, apakah kalian percaya ketika aku mengatakan kepada kalian bahwa aku adalah utusan Allah? Ya. Nah, maka pada saat itulah penentangan itu muncul. Bahkan penentangan itu muncul pertama kali bukan dari orang lain, Dari keluar. akan tetapi dari keluarga beliau sendiri, dari paman beliau, dari Abu Lahab. Ketika Abu Lahab mendengar apa yang disampaikan oleh ponakannya ini, dia berkata kepada baginda Rasul, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad. Apakah hanya untuk urusan ini engkau mengumpulkan kami hari ini? Nabi SAW tentunya tidak membalas. Beliau tidak membalas patah kata pun, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal diam. Melihat nabinya didustakan, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan satu surah khusus untuk Abu Lahab ini, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya. Nah, inilah awal mula penentangan kaum kafir Quraisy, masyarakat Mekah secara umum kepada dakwah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai melalui riwayat yang masyhur, tentu saja kita sering mendengar bagaimana beliau pernah disirami kotoran unta, jeroan. Beliau pernah diludahi, bahkan beliau pernah diinjak oleh seorang tokoh dari kafir Quraisy, sampai-sampai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hampir-hampir bola mata beliau itu copot karena kerasnya injakan itu ke kepala beliau. Belum lagi misalnya siksaan yang menimpa para sahabat yang lain. Tentu kita juga tidak asing bagaimana siksaan yang menimpa Sayyiduna Bilal bin Rabah ketika beliau ditelentangkan di atas pasir, di bawah terik matahari yang luar biasa, ditindih dengan batu. Seandainya Sayyiduna Bilal bin Rabah tidak bersabar, tidak istiqomah untuk mengemban kebenaran itu, di mana dalam peluh keringat, dalam suasana mencekam, mungkin saat itu taruhannya adalah nyawa beliau sendiri, di tengah kepungan majikannya dan seluruh orang-orang Quraisy yang tidak senang terhadap dakwah. Satu kalimat yang keluar dari lisan Sayyiduna Bilal bin Rabah radhiyallahu an adalah ahadun ahad. Beliau tidak goyah sedikit pun. Beliau tidak bergeser sedikit pun dari kebenaran, akan tetapi beliau tetap istiqomah, beliau tetap kokoh mengemban kebenaran ini yang memang begitu berat, sehingga ketika beliau diminta untuk murtad, untuk keluar dari agama Muhammad, maka hanya kalimat mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itulah yang keluar dari lisan Sayyiduna Bilal bin Rabah. Seandainya, saya ulangi, seandainya Sayyiduna Bilal tidak sabar, tidak istiqomah dalam mengemban beratnya risalah ini, maka mungkin kita tidak akan mendengar bahwa beliau digelari sebagai muazzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sejarah Sayyiduna Bilal berakhir di Mekah
kita tidak akan membaca sejarah Sayyidina Bilal di periode dakwah Madinah dan seterusnya. Begitu juga kalau kita bawa ke kondisi kita hari ini. Tentu saja kita belajar bahwa seperti yang saya sebutkan di awal sejarah, manusia tidak pernah lekang, tidak pernah sunyi dari pertarungan antara yang hak dengan yang batil. Maka begitu juga ketika kita mengemban kebenaran hari ini. Kita lihat bagaimana dakwah hari ini dikriminalisasi. Para dai dipersekusi dengan macam-macam alasan. Pembubaran pengajian saya kira bukan sesuatu yang asing. Sudah jadi hal yang biasa. Sudah jadi hal yang biasa seolah-olah. Bahkan di negeri yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Maka bagi setiap pengemban kebenaran, ini bukan alasan untuk kita mundur dan surut ke belakang. Karena kita belajar dari banyak hal. Kita belajar dari Al-Quran, kita belajar dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita belajar dari para sahabat radhiyallahu anhum, kita belajar dari para orang-orang soleh, bahwa begitulah sejatinya ketika kita mengemban kebenaran. Silih berganti ujian akan datang menerpa kita sampai Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana hamba-hambanya itu yang benar-benar komitmen, yang benar-benar menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sandaran. Karena ketika kita berharap kepada manusia, maka apapun bisa berubah. Apapun bisa berubah. Orang yang mungkin kita jadikan sandaran kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala atau berbalik arah menjadi pembenci dakwah. Maka tentu saja saat itu tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali hanya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin dalam kondisi seperti itu ada saja orang yang memilih untuk mundur dan meninggalkan dakwah. Maka penting untuk kita pahami bahwa mengemban kebenaran saat ini bukanlah perkara yang mudah. Bukan sesuatu yang enteng, bukan sesuatu yang remeh. Maka wajar kalau kemudian banyak ujian dari kanan dan kiri, dari depan dan belakang, dari atas dan bawah yang siap menguji mental dan keimanan kita, apakah kita termasuk petarung ataukah kita ternyata tidak lebih dari seorang pecundang. Nauzubillah min dzalik. Begitulah saya kira yang pertama harus kita pahami ketika kita sudah berazam, kita berkomitmen untuk menjadi seorang pengemban dakwah, seorang pengemban kebenaran. Sehingga jika kita paham bahwa jalan yang kita ambil ini bukan jalan yang mudah, bahwa jalan yang akan kita lalui ini adalah jalan yang penuh dengan duri yang siap menghadang, ada banyak rintangan di depan kita, maka tentu kita sudah harus menyiapkan diri, kita menyiapkan mental, dan yang lebih utama adalah bagaimana kita membersihkan hati kita dari berharap kepada makhluk. Satu-satunya sandaran dan harapan kita di tengah banyaknya ujian itu tentu saja kita hanya layak untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pemberi kekuatan, Zat yang mampu mengangkat beban berat yang merintangi jalan-jalan kita. Seperti itulah kemudian kita bisa belajar dari bagaimana ganasnya penentangan dakwah Rasulullah SAW ketika beliau datang meminta nusrah kepada penduduk Taif. Saya kira kisah ini juga masyhur, tapi ada pelajaran yang luar biasa yang bisa kita ambil dari sana. Kita tahu bahwa tahun itu adalah tahun kesedihan bagi baginda Nabi SAW. Belum lama ditinggal oleh pamannya, kemudian beliau juga ditinggal oleh istri tercinta yang dua-duanya adalah merupakan sandaran dan tempat bergantungnya Nabi SAW terhadap dakwah dan penentangan penduduk Mekah terhadap risalah yang beliau bawa. Pada tahun itu dua-duanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka tidak ada lagi tempat bergantung, tidak ada lagi ranting tempat untuk berhinggap, karena semuanya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengajari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa hanya Allah lah yang layak menjadi tempat bergantung, karena cukup dunia ini membuat kita, menyadarkan kita bahwa dunia ini bukan tempat yang nyaman. Adalah setiap orang di mana kita menempatkan hati, ya, menempatkan mereka di dalam hati kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan panggil mereka satu persatu. Entah ada yang meninggalkan kita justru ketika mereka tahu bahwa kita lagi membutuhkan pertolongan mereka, atau bahkan mungkin mereka meninggalkan kita karena memang mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tempat kita bergantung satu-satunya itu selayaknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak pernah lelah mengurus hambanya, zat yang tidak pernah tidur, zat yang mengetahui seluruh isi hati kita. Saya kembali kepada bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meminta nusrah kepada penduduk Taif. Ketika beliau datang kepada mereka, beliau membawa harapan besar supaya mereka mau menerima dakwah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi luar biasa, ternyata sangat tidak sesuai dengan harapan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru di Taif itulah beliau mendapatkan perlakuan yang sangat keji dari pembesar-pembesar Taif yang memerintahkan budak-budak, anak-anak dan perempuan-perempuan mereka untuk melempari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu beratnya perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengemban kebenaran di Taif ini. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin mengisahkan bahwa beliau pernah bertanya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah ada satu hari yang lebih berat, atau adakah satu hari yang beratnya itu menyerupai apa yang terjadi pada perang Uhud? Kita tahu bahwa perang Uhud itu luar biasa. Jadi pada perang Uhud itu ada seorang tokoh kafir Quraisy yang bernama Ibnu Qamiyah itu, yang memang sejak awal berazam ingin membunuh baginda Rasulullah SAW, sampai dia menyebutkan satu kalimat bahwa dia tidak bisa hidup tenang selama Muhammad masih hidup. Ketika dia mengetahui posisi Rasulullah SAW di tengah pasukan kaum muslimin, maka dengan cepat dia memacu kudanya, menerobos pasukan kaum muslimin, mencari posisi baginda Rasulullah SAW, kemudian mengayunkan pedangnya. Pada ayunan pertama, Sayyidina Tolhah yang kemudian dengan cekatan menangkis serangan Ibnu Qamiyah ini, sampai kemudian jari jemarinya Tolhah ini putus beberapa. Setelah pedang Ibnu Qamiyah ini mengenai jari jemari Tolhah, ternyata masih sempat menyerempet pelipis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mengucur darah dari pelipis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pada ayunan pedang yang kedua, ayunan pedang itu dengan keras mengenai topi baja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pecah, dan beberapa pecahan baja itu masuk ke dalam pipi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebabkan beliau sempat pingsan pada saat itu. Ini adalah peristiwa yang sangat berat. Maka Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, apa ada peristiwa lain yang lebih berat atau mungkin setara dengan peristiwa di Uhud ini? Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan tentang bagaimana perjalanan beliau ke Taif. Ini untuk menjelaskan kepada kita kalau peristiwa yang menimpa Rasulullah di Taif itu luar biasa. Bayangkan beliau datang dengan penuh harap ketika harapan tempat bergantung di Mekah tidak ada. Beliau punya ekspektasi besar terhadap penduduk Taif yang mau menerima dakwah. Tapi ternyata bukan penerimaan yang beliau terima. Beliau tidak disambut selayaknya
sebagai seorang saudara, seorang teman, tapi beliau justru disambut layaknya musuh dan beliau mendapatkan perlakuan yang begitu keji sampai-sampai malaikat Jibril datang bersama Malakul Jabal, di mana Malakul Jabal menawarkan kepada Rasulullah untuk memilih satu bukit untuk ditimpakan kepada penduduk Taif. Akan tetapi ternyata Rasulullah SAW tegar luar biasa. Biasanya orang yang kecewa maka lisannya akan marah, akan keluar sumpah serapah. Akan tetapi justru Nabi SAW dengan kelembutan beliau mendoakan. Justru beliau berharap agar nanti Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari orang-orang Taif ini keturunan-keturunan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Nah, beginilah kita belajar kepada Rasulullah SAW bagaimana seharusnya sikap mental kita yang kita tunjukkan ketika tantangan dakwah hari ini tidak semakin mudah. Saya kira demikian. Ya, Masya Allah. Pemirsa Dakwah Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tadi sedikit pemaparan dari Ustadz Zahrudin tentang bagaimana kita hendaknya istiqomah mengemban kebenaran di masa-masa kepahitan seperti ini, bisa dibilang begitu Ustadz ya. Pahitnya ketika kita menyampaikan kebenaran kemudian datang berbagai macam tuduhan-tuduhan, bahkan tidak sedikit kemudian kita diberikan label-label yang membuat orang itu takut sama kita. Bukan sekedar membuat orang itu tidak mau datang sama kita, bahkan untuk mendekat sama kita saja takut karena label-label yang dituduhkan tadi. Baik, Ustadz, jadi saya mau tanya sedikit. Ketika misalkannya zaman ini kita tidak sedikit kemudian melihat orang yang dulunya itu begitu getol membela Islam, bahkan menjadi garda terdepan dalam perjuangan Islam, tapi sekarang justru mereka berbalik. Bukan hanya berbalik 180 bahkan sampai 360 derajat. Itu kembali malah kalau 360 balik lagi sama kita berarti. Maksudnya malah balik menyerang Islam. Yang dulunya padahal dia ini adalah orang-orang yang getol gitu. Getol menjadi pembela Islam. Apakah kemudian orang-orang seperti ini bisa dikatakan sebagai orang yang tidak mampu mengemban kebenaran karena godaan dunia yang datang sama dia? Baik. Betul. Jadi kalau kita lihat dari sejarah perjalanan Rasulullah dan para sahabat, bagaimana cara kafir Quraisy itu untuk menghentikan dakwah? Maka yang mereka lakukan itu adalah dengan melakukan teror, intimidasi, baik fisik maupun psikis. Jadi kalau hari ini kita lihat para pengemban dakwah itu juga mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi ada yang ditekan secara psikis, ya, misalnya dengan label-label tadi yang disebutkan radikal, intoleran, pemecah belah, ya, dan lain sebagainya. Ini otomatis akan membuat hati setiap orang itu tentu akan bergetar. Jadi ada rasa takut yang tertanam di dalam hati karena label itu memang konotasinya buruk, konotasinya negatif. Tentu saja tidak ada yang mau disebut sebagai misalnya teroris, walaupun pada faktanya dia tidak melakukan aksi teror. Dia hanya menyampaikan dakwah. Nah, tapi apa yang dikehendaki oleh musuh-musuh Islam dengan itu? Memang goalsnya itu adalah supaya para pengemban dakwah itu tidak berbicara sesuatu yang memang mereka tidak sukai. Ya, saya teringat apa yang disampaikan oleh almarhum Ustadz Hari Mukti. Jadi beliau pernah berpesan bahwa dakwah itu adalah untuk menyampaikan apa yang harus audiens dengar, bukan menyampaikan apa yang ingin mereka dengar. Nah, yang dikehendaki oleh musuh-musuh Islam hari ini terhadap para pengemban dakwah adalah supaya mereka menyampaikan apa yang ingin mereka dengar.
Maka dibuatlah label-label negatif itu, disematkanlah label-label negatif itu semacam radikal, intoleran dan lain sebagainya itu supaya para dai ini mau menurunkan tensinya. Ya, jadi mereka hanya menyampaikan sesuatu yang dianggap aman. Nah, ya. Jadi main aman. Main aman. Jadi mereka banyak para dai itu kemudian memutuskan untuk main aman, tidak mau berkonfrontasi langsung dengan musuh-musuh Islam karena takut. Jadi bahkan bukan hanya teror psikis, sudah sampai teror fisik. Dipenjarakan, misalnya sampai dipukuli dan lain sebagainya. Saya kira ini sudah terjadi di negeri kita. Ya, jadi intimidasi baik berupa psikis maupun fisik itu sudah terjadi, dan ini juga dialami oleh Rasulullah dan para sahabat, mulai dari disematkan ya istilah tukang sihir ya kepada Rasulullah, kemudian macam-macam pemecah belah dan lain sebagainya. Maka tidak berhenti di situ, ada teror fisik lagi. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq bahkan sampai kemudian dipukuli. Ya, Rasulullah SAW juga mengalami itu. Nah, maka pelajaran kita bagi para pengemban dakwah hari ini itu adalah sunnatullah. Jadi pertentangan antara yang hak dan yang batil itu akan tetap terjadi dan polanya pun tetap sama. Maka kita mempersiapkan diri, kita tentu saja tidak mencari musuh, tentu saja kita tidak berharap ada sesuatu yang menimpa kita, ya. Tentu saja kita berharap kita tetap dapat menyampaikan risalah ini dengan aman. Tapi kalaupun suatu saat Allah berkehendak lain, maka tentu saja kita harus siap karena itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya cara untuk menghadapi itu adalah kita hadapi dengan sabar. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Jadi siapa lagi yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ikut kemauan musuh-musuh Allah, kemudian kita mundur dan surut ke belakang. Apa yang harus mereka dengar, harus lantang kita sampaikan. Kata Ustadz Ismail Yusanto, memang dalam kondisi serba tidak pasti hari ini, ketika kebenaran itu dipersekusi, maka diam itu adalah pilihan paling aman. Tapi ingat, perubahan itu tidak akan muncul dari kelompok pendiam. Masya Allah. Maka kita harus lantang untuk bersuara menyampaikan kebenaran. Saya kira seperti itu. Oke. Masya Allah, luar biasa. Baik, kita dibatasi oleh waktu, Ustaz. Tapi terakhir saya ingin tanya sekaligus mungkin bisa berikan closing statementnya. Jadi kalau begitu, tentunya yang Ustaz sampaikan ini bukan hanya untuk para pengemban dakwah, tapi untuk seluruh kaum muslimin yang memegang kebenaran Islam ini. Nah, konsepnya kan sama sepertinya. Nah, lantas bagaimana sikap kita yang hari ini masih ada melihat pertentangan nyata di depan kita antara kebenaran dan kebatilan, meskipun mungkin saat ini kita dalam kondisi belum menjadi seorang pengemban dakwah. Artinya masih menjadi muslim yang baru belajar ibaratnya. Tapi namanya muslim kan dia mengemban kebenaran. Sedangkan di depan mata dia ada antara pertentangan antara kebenaran dengan kebatilan. Nah, bagaimana harusnya sikap kita? Apakah dia baru belajar ataukah dia sudah menjadi pengemban dakwah? Baik. Jadi saya ingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Balighu anni walau ayah. Jadi satu kebenaran yang kita tahu, kita wajib menyampaikan. Ya. Jadi tidak ada alasan bahwa misalnya saya baru belajar. Dakwah itu adalah kewajiban setiap muslimin dan muslimat. Jadi itu adalah kewajiban yang melekat di setiap pundak kita. Tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali untuk ikut dakwah. Ya, memang awalnya tentu saja kita mulai dari diri kita sendiri. Kemudian setelah itu kita dakwahkan kepada saudara-saudara kita yang lain. Karena kalau seandainya kita menunggu untuk sempurna dulu, maka betapa kemudian di dunia ini akan kehabisan para dai. Karena kalau menunggu sempurna,
kesempurnaan itu tidak akan pernah menghampiri diri kita. Maka apapun yang kita ketahui, ya, yang sudah kita pelajari, yang sudah kita pahami hukum-hukumnya dengan baik, maka itu wajib untuk kita sampaikan kepada saudara kita yang lain. Karena sekali lagi bahwa kemenangan itu, perubahan itu tidak akan muncul dari kelompok pendiam. Kemudian Sayyiduna Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kebaikan yang tidak terorganisir itu bisa dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Kita tahu bahwa musuh-musuh Allah hari ini itu tidak tidur siang dan malam. Jadi bagaimana mereka mempropagandakan kesesatan, ya, untuk supaya kesesatan ini masuk ke dalam rumah-rumah kaum muslimin. Ketika kita diam terhadap berbagai propaganda rusak ini, maka berakhirlah era kaum muslimin. Tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali kita menghadirkan al-haq di tengah-tengah umat ini, yang dengan al-haq itu maka kebatilan itu akan sirna. Ya. Jadi saya kira tugas kita hanya menyampaikan al-haq. Tugas kita mendatangkan al-haq, ya, yang dengannya Allah akan menghancurkan kebatilan tersebut. Dan butuh kesabaran, ya, karena hanya ini modal utama kita. Jadi modal utama untuk meraih kemenangan, kaum muslimin bisa meraih kembali kemuliaan mereka itu hanya dengan kesabaran. Sekali lagi, kalau bukan karena kesabaran maka kita tidak akan mengenal sejarah Sayyidina Bilal bin Rabah dan para sahabat yang lain. Tapi dengan bekal kesabaran itulah kemudian kita bisa melihat bagaimana sejarah gemilang yang diukir oleh generasi-generasi kaum muslimin, ya, Rasulullah dan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai kepada para pahlawan kita, para pendahulu-pendahulu kita. Tentu saja modal utamanya adalah sabar, tidak takut sedikit pun terhadap musuh-musuh Allah. Kita hanya takut kepada Allah, tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela, karena memang kita hidup dan mati hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira seperti itu. Masya Allah, luar biasa pemirsa Dawah Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang telah beliau sampaikan. Jadi ini ada tips yang sangat sederhana tapi powerful, Ustaz, ya. Intinya salah satu tips untuk mengemban kebenaran itu adalah menyampaikan apa yang kita tahu. Jangan biarkan kegelapan itu menyelimuti kita. Sampaikanlah cahaya itu meskipun hanya cuma itu yang kita punya, kira-kira begitu. Baik, Masya Allah, karena kita dibatasi oleh waktu, maka kita akan menutup kegiatan kita atau program kita pada sahur kali ini dengan ucapan terima kasih kepada Ustadz tentunya. Syukron jazakumullah khairan Ustadz untuk ilmu yang telah diberikan dan nasihat-nasihatnya kepada kita semua, dan kepada pemirsa sekalian, pemirsa Dawah Sultan yang masih mendukung program-program kami, masih mendukung agenda dakwah dari Dawah Sultan di media sosial maupun dimanapun. Dan semoga Ustadz juga sehat-sehat selalu, puasanya lancar, dan semoga kita dipertemukan kembali di Ramadan-Ramadan berikutnya. Begitu juga dengan para pemirsa sekalian, semoga hari ini puasanya lancar dan juga dipertemukan hingga di Ramadan-Ramadan berikutnya, dan kita bisa merasakan bagaimana kemuliaan Islam itu berada di tengah-tengah kita. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan, dan oleh karena itu kami atas pribadi yang bertugas mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan silakan kepada pemirsa sekalian untuk tetap mendukung dakwah kita di Dakwah Sultan ini, channel Dakwah Sultan, dengan mengklik like, komen, dan subscribe, serta silakan disebarkan video ini seluas-luasnya agar menjadi amal jariah kita. Semoga ini juga menjadi amal pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat nanti. Sampai jumpa di program berikutnya, di program Teman Sahur, dengan materi dan narasumber yang lebih luar biasa lagi tentunya. Kiranya ini saja yang bisa kami sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.